Shalom, kita berjumpa lagi dalam ibadah house online. Hari ini sungguh kita bersuka cita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, menjadikan kita umatnya yang lebih dari pemenang. Mari saat ini kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini ya Tuhan. Engkau yang sudah memberkati kami anak-anak-Mu Tuhan, yang dengan setia Tuhan boleh menyaksikan Tuhan ibadah sore ini Tuhan, ibadah hari ini. Tuhan berkati ibadah kami Tuhan, biarlah hati kami menjadi hati yang penuh dengan sukacita ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, juga hati yang penuh dengan kasih Tuhan untuk hidup dalam kasih ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar juga kami berdoa Tuhan untuk persembahan ya Bapa. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang memberi persembahan ya Tuhan, persembahan kasih, persembahan puluhan Tuhan, apapun Tuhan yang anak-anak-Mu berikan ya Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi Tuhan. Engkau Tuhan yang baik yang memberkati kami semua ya Tuhan. Biarlah Tuhan pekerjaan-Mu Tuhan kami boleh muliakan Tuhan dalam segala hal ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka kebaktian ini dan kami tabiskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan hati yang sungguh-sungguh kita percaya bahwa kita adalah umat pemenang pilihan Tuhan. Amin. Dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita,
setiap kisah cerita hidup kita, Tuhan selalu hadir di situ. Dia menceritakan apa yang sudah kita alami, dia ikut merasakan apa yang kita alami. Oleh sebab itu mari kita percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam kisah cerita hidup kita. Mari kita nyanyikan lagu ini, kita mau resapi setiap liriknya bahwa Tuhan tahu apa yang menjadi kisah hidup kita. Haleluya, amin. Bersamamu Tuhan.
Seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, semikian tinggi kasih Bapa. Lembah bayang mamuk, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mamuk, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih. Terima kasih atas cinta-Mu. Benar Tuhan, kami mau berterima kasih atas cinta-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sungguh Tuhan, kami percaya Tuhan Kau sungguh baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini kami mau berdoa ya Tuhan, kami mau berdoa syafaat ya Tuhan. Kami mau naikkan Tuhan setiap doa-doa kami ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini Tuhan, yang letih lesu dan berbeban berat ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang akan memberikan kelegaan kepada mereka, Engkau yang memberikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Engkau Tuhan yang saat ini Tuhan bersama kami Tuhan. Engkau melihat ya Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan sedang dalam pergumulan ya Tuhan, sedang dalam permasalahan Tuhan, apapun Tuhan masalah dan beban mereka ya Tuhan.
Tuhan Kau tolong mereka ya Tuhan. Kau yang memberikan jalan keluar ya Tuhan. Kau yang memberikan ya Tuhan, membukakan pintu-pintu yang tertutup ya Tuhan. Bahkan Engkau sendiri yang menolong ya Tuhan untuk anak-anak-Mu ya Tuhan yang jatuh ya dalam dosa ya Tuhan, yang masih hidup dalam dosa ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan hadirat-Mu saat ini Tuhan juga untuk anak-anak-Mu yang sedang sakit ya Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga Tuhan yang Maha hadir ya Tuhan. Engkau yang akan menolong mereka Tuhan, Engkau yang menjamah mereka Tuhan, sehingga mereka juga boleh mengalami kesembuhan ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan saat-saat ini Tuhan untuk setiap Tuhan masalah apapun Tuhan yang dihadapi Tuhan oleh para pelayan Tuhan ya Tuhan, para jemaat-Mu Tuhan yang saat-saat ini Tuhan sudah mulai kehilangan api-Mu Tuhan, sudah mulai kehilangan gairah Tuhan untuk beribadah ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan, saat ini juga Tuhan Engkau yang menolong mereka, Engkau yang menjamah mereka Tuhan. Urapan-Mu turun Tuhan untuk para jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga setiap firman Tuhan yang didengar saat ini Tuhan, firman itu Tuhan menjadi benih yang hidup ya Tuhan, benih yang sungguh-sungguh Tuhan dapat berbuah dan sungguh-sungguh Tuhan menjadi kehidupan ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa ini ya Tuhan, Australia Tuhan. Engkau juga yang memberkati Tuhan Prime Minister yang baru ya Tuhan. Boleh setiap Tuhan negara ini Tuhan boleh mengalami Engkau ya Tuhan, sehingga para pemimpin ya Tuhan, para leader-leader yang ada ya Tuhan, yang sudah Engkau percayakan ya Tuhan, Engkau berikan Tuhan hikmat marifat-Mu Tuhan untuk memerintah di negara ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan lawatan-Mu untuk Indonesia ya Tuhan, di mana saudara kami, family yang ada ya Tuhan, yang masih ada di Indonesia ya Tuhan. Kami juga rindu Tuhan, mereka juga boleh mengalami Tuhan Engkau di dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk negara Indonesia ya Tuhan, dari pemimpin yang ada ya Tuhan, juga dari jajaran yang tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan. Engkau juga berikan roh takut akan Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang bijaksana ya Tuhan, yang membawa bangsa ini Tuhan untuk keluar ya Tuhan dari kemiskinan ya Tuhan. Semakin hari Tuhan boleh melihat Tuhan terang-Mu bercahaya atas Indonesia ya Tuhan. Kami memberkati Indonesia ya Tuhan, dari pulau ke pulau ya Tuhan, dari kota ke kota ya Tuhan. Semua Tuhan masyarakatnya Tuhan mengalami Tuhan kemakmuran ya Tuhan, boleh mengalami Engkau ya Tuhan dalam kehidupannya ya Bapa. Terima kasih juga ya Tuhan. Kami berdoa sebentar Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan ya Tuhan firman Tuhan, isi hati-Mu Tuhan yang hendak disampaikan ya Tuhan. Biarlah Tuhan lidah bibir yang Kau urapi ya Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh menjadi pendengar ya Tuhan. Kami boleh juga Tuhan mengalami Tuhan apa yang Engkau ingin sampaikan ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang beracara ya Tuhan saat ini ya Tuhan. Berkati kami Tuhan yang saat ini Tuhan sungguh merindukan ya Tuhan firman-Mu dibagikan ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. God bless all. Shalom House of Sacrifice, luar biasa sekali. Hari ini saya diberi kesempatan untuk menjumpai saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dimanapun kita berada, saya percaya kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan, senantiasa menyertai kita. Bahkan di saat kita dalam poin yang paling terpuruk atau isolated, di situ masih ada kasih Tuhan, di situ masih ada kebaikan Tuhan. Kenapa saya berkata demikian? Karena saudaraku, hari ini saya mau mengingatkan pilihan apa yang kita ambil waktu pertama kali kita mengenal Tuhan, waktu pertama kali kita mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan. Pilihan apa yang kita ambil? Hari ini saya mau memberi judul untuk sermon saya, Choose Faith, atau dalam bahasa Indonesia, memilih iman. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu saya masih kecil, papa saya sering bilang bahwa dia rindu untuk melihat saya ketika saya besar nanti menjadi seorang dokter. Kenapa menjadi seorang dokter? Alasannya adalah papa saya itu berasal dari kota kecil di NTT, dan di di desa itu lebih tepatnya sistem kesehatan itu kurang bagus. Jadi tenaga medis pun sangat-sangat terbatas. Saya ingat cerita dari keluarga di NTT, bahkan untuk melahirkan anak itu mereka tidak pakai tenaga medis. Mereka pakai orang-orang yang dibilang punya keahlian untuk membantu ibu-ibu ini untuk melahirkan anaknya, tapi mereka sebetulnya tidak punya sertifikasi. Dan banyak kejadian di mana waktu ibu-ibu ini sedang melahirkan, perempuan yang hamil ini melahirkan, banyak
kasus di mana either anaknya atau ibunya meninggal. Dan ini such an unfortunate things gitu. Dan tidak hanya itu, bahkan ada banyak kasus orang-orang yang usianya masih muda, mereka meninggal karena keterbatasan tenaga medis di sana. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika saya memasuki usia 19 tahun, papa saya kemudian mengantarkan saya untuk daftar di sekolah kedokteran. Nah, waktu saya masukkan aplikasi, kemudian saya juga ikut exam, semuanya berjalan lancar, saudaraku. Bahkan waktu exam kita tidak diberitahu hasilnya, tapi sepertinya waktu saya mengikuti exam itu tidak menjadi sesuatu yang sangat berat, karena it's something that I've been studying for such a long time gitu. Dan ketika saya menyelesaikan exam dan lain sebagainya, saya percaya bahwa saya kompeten untuk masuk ke bidang itu. Tapi unfortunately, saudaraku, waktu saya mengikuti interview, di situ ditanya kenapa saya merasa yakin, karena dari proses ke proses saya tidak mungkin sampai ke level di interview kalau examnya itu tidak berhasil. Tapi di waktu itu setelah exam selesai, saya dipanggil untuk interview. Nah, waktu di interview saya ditanya begini, "Papa kamu pekerjaannya apa?" Dan waktu itu saya bilang, "Papa saya pastor dan dia juga sekarang sedang ada dalam missionary trip." Dan waktu itu dia orang yang interview saya ini, dia juga dokter dan dia juga dosen di situ. Jadi dia bilang begini, "Kalau papa kamu seorang pastor, gimana caranya kalian membiayai? Gimana cara papa kamu membiayai kamu, padahal sekolah kedokteran itu mahal?" Dan ever since saya dapat pernyataan seperti itu, saya menjadi kecil hati. Saya merasa, wah kayaknya nggak mungkin, kayaknya nggak lolos nih gitu. Dan betul, beberapa minggu kemudian saya mendapat informasi dari Universitas Duta Wacana di Jogja. Waktu itu mereka baru pertama kali mereka membuka program kedokteran, dan dibilang bahwa saya tidak diterima, saya tidak lolos. Dan itu membuat saya, papa saya sangat discouraged, dia sangat kecewa dengan hasil itu. Tidak hanya dia, ketika saya melihat dia kecewa, saya juga menjadi kecewa, saya juga menjadi sedih. Saya belum bisa menjadi anak yang membuat dia merasa bangga. Dan I think banyak orang merasa bahwa dalam hidup ini banyak hal yang kita itu sebetulnya inginkan, tapi Tuhan itu tidak membuka jalan, dia tidak membuka pintu di situ. Nah, ketika hal-hal yang seperti ini terjadi, kadang membuat kita tuh imannya jadi bisa dibilang iman kita tuh jadi somehow tuh berkurang gitu, karena mengalami pengalaman-pengalaman yang kadang kurang mengenakan gitu. Kita sudah berdoa, kita sudah bekerja keras, kita sudah belajar, taruh effort, tapi ternyata Tuhan says otherwise. Nah, hari ini saya mau ajak kita sama-sama baca di dalam 1 Samuel 17 ayat 36 sampai 40 dan 45 sampai 50. Saya akan bacakan. "Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengingatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia beriktikar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu
sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ayat yang ke-45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran itu dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cerita Daud ini mengingatkan saya ketika saya mau mengikuti exam menjadi seorang untuk study menjadi seorang dokter. Di situ ayah saya bilang begini, saya sering merasa saya tidak not good enough, saya merasa underqualified, dan di situ saya sering bilang ke papa saya juga waktu saya sekolah, saya juga nggak yang ikut ekstrakurikuler yang sangat sampai ya memang waktu zaman saya sekolah itu sekolah jam 7 selesai jam 5, tapi tidak yang wah gitu loh, yang ekstra banget sampai the quality that I receive itu enggak yang sampai super wah in terms of education, dan itu membuat saya itu merasa saya itu tidak good enough untuk mengikuti exam. Tapi di situ papa saya bilang, orang lain boleh berjalan dengan segala kelebihan mereka, kekuatan mereka, mungkin dengan finansial yang lebih kuat, tapi kamu itu selalu berjalan dengan iman. Dan itu menjadi sesuatu yang saya pegang, even waktu saya tes. Saya pegang itu, saya percaya dengan iman. Kalau Tuhan sudah panggil ke sini, saya akan tetap lanjutkan apa yang sudah Tuhan taruh. Dan waktu saya menerima konfirmasi bahwa saya tidak lolos, itu somehow iman yang saya miliki itu kembali kayak dipertanyakan gitu. Apakah benar hanya dengan iman gitu? Bukankah uang juga penting? Saudara yang dikasih Tuhan, ini merupakan pertanyaan yang sangat relevan, apalagi di masa-masa sekarang ini. Orang bilang apa dengan iman aja gitu, tapi kita juga perlu uang gitu. Dan itu membuat whole foundation itu kadang menjadi shaken, a little bit shaken gitu, karena kita jadi berpikir, kita jadi misinterpreting juga gitu. Kalau dengan iman artinya kita tidak perlu uang, atau mungkin dengan iman aja nggak cukup, jadi kita harus kerja keras nih cari uang yang banyak. Nah kadang orang bisa like having different interpretation based on biasnya itu berdasarkan pengalaman setiap orang. Ada orang yang merasa bahwa ya saya percaya sama Tuhan, tapi saya juga harus doing my part dong. Nah setelah doing my part, banyak orang yang justru malah kebablasan gitu. Jadi mereka lupa bahwa nomor satu tuh iman. Gimana kalau kita berdoa dulu? Gimana kalau kita datang ke Tuhan dulu sebelum kita figure out atau cari uang? Kita harus cari Tuhan dulu. Saudara yang dikasih Tuhan, itu sangat relevan dengan hidup kita sekarang ini. Waktu saya di interview, itu saya benar-benar di posisi dimana seperti musuh iblis itu seperti bilang begini, dengan iman, emang iman aja cukup? Tuh lihat, kalau kamu mau study kedokteran dengan your motivation yang all about God,
putting faith first. Look, sekarang kamu tidak diterima, sekarang kamu tidak lolos. Nah, itu membuat kita tuh kadang menjadi down gitu, menjadi tidak bersemangat lagi gitu dalam pengiringan kita sama Tuhan karena keraguan-raguan yang kita miliki. Saudara yang dikasih Tuhan, David itu dia diurapi ketika dia berusia 15 tahun. Dan momen ini atau event ini di mana David mengalahkan Goliath itu usia in between 17 to 19 years old maybe, dan di masa itu 2 sampai 4 tahun ya, sekitar itulah gap between pertama kali dia diurapi oleh Samuel sampai dia menerima penggenapan, dia kemudian pekerjaan dia itu di recognize in public. Nah, only few years apart dia mengalahkan Goliath dan sejak itu dia mendapat recognition. Nah, David itu bisa semudah itu gitu loh, dengan postur tubuhnya yang kecil, dengan orang-orang mengira wah kayaknya nggak mungkin nih David, tapi dia punya iman dan itu dia bisa mengalahkan Goliath only in his first attempt gitu. Jadi kita melihat itu luar biasa sekali. Wah, iman ternyata dalam kehidupan David itu bisa dilihat dengan bagaimana dia mengalahkan Goliath. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, tidak semua orang itu punya cerita yang sama seperti David. Iman mungkin dioperasikan dengan cara yang berbeda. Saudaraku, kalau kita belajar karakter yang lain, kita mau mencoba sedikit melihat karakter yang lain in the Bible. Kita belajar dari Joseph. Salah satu karakter yang for me saya merasa bahwa itu sangat relevan dalam hidup saya itu adalah kehidupan Joseph. Joseph itu memperoleh mimpi, mendapatkan visi, finding his vision waktu dia itu probably around 17 years old. Di Genesis 37 ayat 5 itu dikatakan begini dalam NIV. Joseph had a dream, and when he told to his brothers, they hated him all the more. Waktu dia pertama kali mendapatkan vision, dia share ke orang-orang yang dia merasa saudara-saudara dia itu adalah orang-orang yang paling dekat dalam hidup dia. Meskipun saudara-saudaranya Joseph itu tidak thinking otherwise, thinking the same thing, tapi Joseph mau supaya orang pertama yang harus mendengar my vision itu adalah orang-orang terdekat dalam hidupku, dan dia share about this vision to his brother. Tapi ternyata apa yang terjadi? His brother ternyata justru malah menjual dia. Kalau kita baca di dalam Genesis 37 ayat 28, di situ dibilang dalam NIV, so when the Midianite merchants came by, his brothers pulled Joseph up out of the cistern and sold him for 20 shekels of a silver to the Ishmaelites who took him to Egypt. Saudara kan dikasih Tuhan, justru waktu dia menyampaikan visionnya dia, apa yang terjadi? It happens otherwise. Dia justru dijual. Nah, sekarang can you imagine? Can a slave now receive a public recognition? Kalau dia udah menjadi seorang budak, gimana caranya visinya itu digenapi gitu loh. Kalau dipikir-pikir, loh Tuhan, ini kan motivasinya bagus Tuhan, your vision is actually good, tapi kok ternyata malah apa yang terjadi itu bertolak belakang. Nah, Joseph on the other hand had a long path to be in the position where he is destined to be. It took him sekitar 13 tahun of waiting until the public recognize his work. Nah, tapi regardless, however our story is, Tuhan itu akan selalu menggenapi apa yang sudah Dia rencanakan dalam hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Genesis 41 ayat 46 sampai 49 dalam NIV di situ dikatakan Joseph was 30 years old when he entered the service of Pharaoh, king of Egypt. And Joseph went out from Pharaoh's presence and traveled throughout Egypt. During the 7 years of abundance of land produced plentifully,
Joseph collected all the food produced in those 7 years of abundance in Egypt and stored it in the cities. In each city, he put the food grown in the fields surrounding it. Joseph stored up huge quantities of grain, like the sand of the sea. It was so much that he stopped keeping records because of it, because it was beyond measure. Saudara yang dikasihi Tuhan, pekerjaan Joseph ini kemudian direcognize ketika dia berusia 30 tahun. Such a long period of waiting. Dan ada 3 hal yang saya mau sampaikan hari ini, dan something that I've been reflecting upon ketika saya melihat cerita dari David dan cerita dari Joseph. Lesson pertama yang saya dapatkan melalui kedua cerita ini adalah not everybody is like David. For some, maybe big promotion comes from little mundane things that we do every day. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya pertama kali datang ke Australia, saya tuh bekerja sebagai seorang cleaner. Dan waktu saya bekerja sebagai seorang cleaner, saudaraku, saya hanya dapat gaji itu $13 or even less than that, $13 per jam. Dan I describe myself as an immigrant with broken English. Jadi buat saya tuh untuk mendapatkan satu pekerjaan itu sudah suatu berkat yang luar biasa gitu. No complain. Karena it's not easy untuk mendapatkan pekerjaan, especially new to Australia. And saya juga tidak punya saudara. Saya merasa tuh waktu pertama kali datang tuh betul-betul datang dengan iman, dengan panggilan Tuhan. Dan saya merasa bahwa meskipun saya hanya dapat $13 per jam, itu harusnya tidak mempengaruhi kualitas saya yang saya taruh dalam pekerjaan yang Tuhan sudah berikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tuh memerlukan accountability. Dalam pekerjaan kita itu diperlukan integritas. Integritas, meskipun tidak ada yang melihat, kita tetap memberikan yang terbaik. Bekerja seperti Tuhan sendiri itu manajer kita. Dan pakai segala excellency yang kita miliki. Use your excellency at work. Pakai etiket yang bagus, pakai manner yang bagus ketika interact with others. Kasih apa yang sudah menjadi bagian Tuhan. Kasih perpuluhan, meskipun pekerjaan itu gajinya kecil, tetap kasih perpuluhan. That is the most important thing. That means you're trusting your financial to God sebagai sumber providence dalam kehidupan kita, yang menyediakan apa yang kita perlukan. Lakukan apa yang orang tidak mau kerjakan. Saya rasa belajar dari kehidupan Joseph. Joseph itu bahkan melakukan hal yang orang tidak terpikirkan untuk mau melakukannya. Mereka don't even think about it. Joseph melakukan hal yang orang tidak mau kerjakan. He take full responsibility of his job. Saya rindu generasi-generasi muda, anak-anak muda, kalau kita bekerja, take full responsibility. Meskipun itu bukan that's not my part. Kadang kita seringkali merasa bahwa itu bukan bagian saya gitu. Tapi why don't we take that responsibility to work together with our team? Take full responsibility of your job. Ketika kita melihat, for instance, teman kita melakukan kesalahan, jangan justru kita mempersalahkan orang itu atau blame or point finger to this person di depan publik. Dan itu tidak mencerminkan karakter Tuhan. Apa yang kita bisa kerjakan? Jangan embarrass them, jangan mempermalukan mereka di depan publik. Tapi discuss about apa yang what they have done wrong in private, dan embrace their mistake. Tidak hanya discuss, tapi embrace. Apa yang kamu lakukan, kesalahan kamu punya itu juga, biarlah aku juga menanggung. Kita tanggung sama-sama. Dan make that as a room untuk improvement. Love covers. Dalam firman Tuhan mengatakan kasih itu kan dia covers. Kasih itu dia menutupi. Artinya bukan menutupi kesalahan, tapi as in kita sama-sama kita tanggung as a part of the team. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, when you have quality, ketika kita punya kualitas, people will start noticing you. Just like Joseph, seperti kehidupan Joseph.
Dia selalu, like present the excellency. Dia selalu display his excellency in almost whatever things that he does. Mainly justru di tempat-tempat yang tidak terlihat. For instance, in the prison, waktu dia di dalam penjara, saudaraku, apa yang dia lakukan? Dia melihat juru minuman dan tukang pembuat roti ini. Dia justru tidak memikirkan tentang diri dia. Dia melihat kedua orang ini kok kelihatannya sedih. Dia bertanya, why are you so sad? Kenapa kamu kok kelihatan sedih? Padahal kalau bisa dibilang, Joseph juga mengalami struggle, dia juga mengalami kesusahan. Tapi this is something that I want to tell you, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kadang Tuhan itu memberikan joy dalam hidup kita, dan joy yang Dia kasih, sukacita yang Dia kasih itu enable us untuk menjadi berbeda ketika kita menghadapi tantangan. Orang-orang dunia ketika mereka mengalami tantangan, mereka sudah kelihatan frustrasi, punya mental health issue dan lain sebagainya, tapi kita masih punya sukacita. Dan kadang iblis tidak bisa memakai orang-orang di sekeliling kita untuk mencuri sukacita itu. Dan kadang waktu kita waktu kita memiliki sukacita, of course kita membuat surrounding kita itu juga merasakan, ini orang kok seneng banget sih, padahal hidupnya juga nggak bagus-bagus banget, kok dia tetap sukacita sih gitu. Dan kadang mereka bisa very offensive waktu kita bertanya seperti itu. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, ketika orang-orang treat us not good or disrespectfully, ingat bahwa itu adalah metode iblis juga untuk mencuri sukacita kita. Jadi jangan sampai izinkan iblis untuk mencuri sukacita kita, untuk membuat kita jadi stop, jadi tidak mau memikirkan orang-orang di sekeliling kita. Jadi oke, aku tidak mau orang offended, jadi aku nggak mau, I don't want to ask how they're going, or I don't want to involve dengan persoalan yang mereka hadapi. Saya berharap supaya setiap kita ini diberikan discernment heart. Kita bisa minta Tuhan, berikan aku awareness and discernment heart untuk tahu apa yang harus aku lakukan ketika aku berinteraksi dengan dunia, dengan orang-orang di sekeliling aku yang belum mengenal Tuhan. We need discernment heart untuk bisa act like Joseph. Dan saya belajar, Joseph ini dia juga bukan pribadi yang gengsi ya, maksudnya dia ada dalam penjara. Kalau dalam penjara, can you imagine, pasti nggak bisa milih teman toh, apapun yang ada di situ dalam satu blok, satu penjara, ya sudah, itu menjadi teman dia gitu. Dan dia tidak pernah undervalue orang-orang yang dia ketemu. Bahkan waktu dia ketemu, dia hangout dengan prisoners kan, dia hangout dengan orang-orang dalam penjara. Tapi ternyata justru teman dia dalam penjara ini itu yang membuat dia mendapatkan promosi. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita tuh underestimate ya, kita undervalue orang-orang yang kita hangout with. Kita nggak tahu bahwa orang-orang itu bisa juga one day membawa kita kepada satu poin di mana kita dipromote. Pelajaran yang kedua yang saya belajar adalah Joseph itu gain endurance through trials. Jadi itu tuh gradual process, saudara yang dikasih Tuhan. David probably in the first attempt, but Joseph took a while sampai akhirnya dia memperoleh tempat di mana Tuhan menjanjikan dia. Saudara yang dikasih Tuhan, Joseph did not get the fulfillment of God's promise instantly. Dia work his part out. Dia bekerja. He put effort. It was a process that enabled him to see things more significant than himself. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu saya mengikuti exam, saya yakin saya tuh sebetulnya di exam itu saya lolos gitu loh. Tapi dengan semua kerja keras, dengan semua motivasi, dengan semua doa, puasa, iman yang dimiliki, tapi ternyata masih fail juga, tidak masuk juga. Itu ternyata ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang lain. Joseph mengalami hal yang serupa. Dia dia sudah menerima visi yang besar dalam hidupnya. Tapi kenapa kok ujung-ujungnya dia malah dijual? Pasti banyak pertanyaan dalam hatinya. Loh Tuhan, katanya kau mengasihi aku. Loh Tuhan, katanya engkau memilih aku untuk melakukan ini. Kok aku melewati masa yang seperti ini? Kok aku malah dijual? Kok aku malah mengalami hal yang bisa dibilang less fortunate, atau
ya unfortunate things gitu loh. Jadi seringkali kita mempertanyakan iman kita, mempertanyakan apa yang terjadi dalam hidup kita, dan itu membuat kita ragu. I feel apa yang saya alami, kisah Joseph ini yang gradual process itu tuh sangat resonate dalam hidup saya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya itu di bawah Tuhan, tidak langsung gitu. Ada orang-orang tertentu yang langsung dikasih posisi yang bagus gitu, langsung sekali dapat vision, and then seperti David for instance, langsung gitu dengan potensi dia langsung kelihatan bright dan orang melihat. Tapi buat saya gradual process. Bekerja sebagai seorang cleaner, kemudian saya pernah kerja jadi tukang cuci piring juga, working in the kitchen, did dishwashing. Dan kemudian dari situ jadi barista, kemudian diangkat jadi barista. Habis jadi barista 2 tahun or more, and then saya dapat promotion to be a supervisor for about another 2.5 years. Setelah jadi supervisor, mereka melihat ada potensi untuk kerja headquarter, dan kemudian saya juga dapat promotion untuk kerja sebagai seorang office assistant. Dan nggak hanya itu, ternyata masih berlanjut Tuhan percayakan pekerjaan sebagai seorang marketing koordinator di salah satu gereja here in Australia. Dan nggak hanya itu, masih berlanjut lagi sampai saat ini Tuhan kasih pekerjaan menjadi seorang admin IT di University College di Alpha Crucis, di tempat dimana yang saya merasa bahwa wah kayaknya nggak mungkin nih gitu. Jadi saya study di Alpha Crucis for about 3.5 years, and knowing sebagai seorang student, saya tahu persis how selektif Alpha Crucis itu memilih orang-orang yang bekerja untuk Alpha Crucis. Mereka memilih orang-orang punya komitmen, orang-orang yang punya excellency, dan saya merasa I don't even have the quality that they're searching. Saya merasa tuh saya bahkan nggak punya gitu loh. Tapi mereka bisa hire saya. Jadi saya juga merasa bahwa ini bukan pekerjaan tangan manusia. Kalau memang sudah ditaruh di situ, Tuhan yang percayakan. Bahkan saudaraku yang dikasih Tuhan, last time baru 3 bulan ini, kalau ada berapa saudaraku yang dikasih Tuhan noticing I have been not that tidak aktif untuk this past few months, itu karena saya sedang dalam season transition, di mana saya baru mendapatkan pekerjaan baru dan masih trying to be able to get the DNA, the hang of it, and trying to be good in my job gitu. Karena ini memang menurut saya secara pribadi it's such a big deal, karena bekerja di university, it's something that kita tuh perlu awareness dan juga upgrade our like the way we communicate, the way we bring ourselves, dan juga apart from being able to handle our job. Dan itu such a big pressure. So I took like few months off, sekitar 3 bulan, karena itu juga masa-masa probation. Dan saudara yang dikasih Tuhan, berapa minggu lalu saya have a conversation dengan manager. Manager saya bilang begini, setelah probation is over, and now that I am fully accepted. Di situ dibilang begini, Yohana, kalau kita mau promote kamu, posisi mana yang kamu mau? And ketika saya mendengar itu, saya merasa wow, the life of Joseph, something that I've been preached. Kalau saudaraku mengikuti series yang saya bawa sekitar a year or 2 years ago tentang kehidupan Joseph, itu something that I have been resonating in my life, something that I've been reflecting upon. Dan saya merasa bahwa waktu saya menyampaikan firman Tuhan itu, saya bilang saya juga mau menghidupi apa yang sudah saya sampaikan. Dan itu kadang ya, sebelum kita dapat promotion, itu tuh Tuhan sudah having ongoing conversation. Dia sudah menaruh sesuatu dalam hati untuk kita tuh tahu waktunya yang tepat. Nah, di situ klik, dan akhirnya kita bisa bilang apa yang kita mau. Nah, waktu manajer saya tanya, itu saya juga sudah melewati proses itu, dan saya tahu di mana saya akan
kalau saya dipromot, apa yang mau saya dapat? Dan saya pernah tanyakan ini kepada salah satu youth member yang saya mentoring. Saya bilang ke dia, jangan sampai nunggu waktu ditanya baru kamu mikir. Sebelum kamu sampai ke poin itu, kamu harus sudah tahu jawabannya. Karena di masa-masa preparation itu adalah masa dimana kita figure out, Tuhan, apa yang kamu mau, apa yang kau mau, apa yang kau mau. Dan waktu kita ditanya, kita sudah tahu jawabannya apa. Dan waktu saya ditanya, saya langsung bilang, in the academic field, saya mau bekerja dan dedicate my life into the academic field. Karena saya merasa bahwa itu adalah posisi yang paling strategis untuk menyuarakan hati Tuhan untuk next generation. How can we impart something for the next generation? Anak-anak generasi sekarang, mereka akan mencari tempat di mana mereka diedukasi dan bekerja, serving God through the education field, academic field adalah posisi yang paling tepat untuk saya bisa menyampaikan, menyuarakan apa yang menjadi maunya Tuhan untuk next generation. Dan saya bilang itu, dan she start to think about it. Meskipun itu belum datang, tapi saya sudah menyuarakan, saya sudah berbicara. This is what I want. Kalau saya dipromote, saya bilang memang itu kelihatannya tidak mungkin, tapi saya percaya bahwa kalau sudah Tuhan taruh di situ, that is something that I'm gonna do. Saudara yang dikasih Tuhan, don't stop only because of you see your limitation. Coming to Australia with the broken English, how can I be an educator? Kerja di academic field, kalau saya berbahasa Inggris aja celemotan waktu pertama kali saya datang. So instead, don't focus on your limitation. Instead, use that as a weapon. Pakai itu sebagai senjata. Okay, to get out from your comfort zone. Okay, kalau saya nggak bisa berbahasa, saya masih celemotan. Then what can I do better supaya saya waktu komunikasi saya bisa menjadi clear dan orang understand. So you are created by His glory. Dengan glorinya Tuhan, dengan kemuliaan Tuhan, you are created. And for His glory, kalau kamu dibuat oleh kemuliaan Tuhan, as a result, hidupmu itu adalah mencerminkan kemuliaan Tuhan. So you are created from His glory, by His glory, for His glory. Semuanya harus balik lagi ke Tuhan, bukan untuk our glory. Your achievement matters juga. Pencapaian kita itu tuh sangat penting di mata Tuhan. Karena apa? Tuhan itu punya pride untuk keep His reputation. Dia tuh Allah yang selalu Allah yang care so much about His reputation. Karena Dia care about His reputation, Dia tuh akan taking you from the lower ground to the higher place. Nah, ini mengingatkan saya kepada salah satu khotbah dari Derek Prince. In one of his preaching, dia pernah bilang begini, you do this part, humbling yourself. You do humble yourself and let God do the lifting. Artinya, Tuhan itu nggak suka kalau kita itu membanggakan diri kita. The biggest enemy of the excellency is pride. Saudara yang dikasih Tuhan, orang itu gampang banget merasa bahwa aku pintar, aku bagus di sini, aku ini, dan akhirnya mereka lupa gitu. For instance, kembali lagi seperti tadi iman, tapi kalau nggak ada uang gimana? I'm good at mencari uang, dan akhirnya kita cuma mengandalkan uang dan tidak mengandalkan Tuhan. Padahal kita harus mengandalkan Tuhan, dan yang lain itu adalah sebagai tool. Saudara yang dikasih Tuhan, people can easily fall into this temptation when they have achieved so much. Kalau mereka sudah mencapai banyak pencapaian dalam hidup mereka, mereka tuh akhirnya jadi punya kesombongan tertentu. Always remember, all you have achieved today itu bermula dari sesuatu yang sangat kecil. Bahkan mungkin hanya melalui doa waktu kita pulang kerja, after long night shift hours. Kita pulang, kita merasa capek, exhausted, tapi di situ kita berdoa, Tuhan, one day Tuhan, aku mau Engkau mengangkat hidupku. Nah, dan di masa-masa itu kita mengingat bahwa if we can achieve something, itu tuh bukan karena kerja kita, cuma kerja keras kita, tapi itu karena Tuhan yang do the lifting. Saudara dikasih Tuhan, pelajaran number 3.
Saudaraku, kita sudah tahu bahwa gradual process itu akan mengajarkan kita untuk kita tuh humbling ourselves before God and surrender to God's authority to deliver us from our captive. Kita juga belajar bahwa hidup ini tuh tidak hanya kalau saudaraku, akhir-akhir ini kita sangat familiar dengan TikTok ya. Ada satu lagu yang sangat populer, dibilang let's skip to the good part. Jadi waktu saya mendengar lagu itu, saya mulai berpikir, wah ternyata ya society sekarang itu mereka hanya mau melihat good partnya aja gitu loh. Nah, sudah pun dikasih Tuhan. Lesson number 3 is that don't skip only to the good part. Start loving your process, apapun itu, which means nggak cuma celebrate the good parts, nggak cuma skip to the good parts, but also embrace your failures. Embrace waktu kita juga mengalami season yang kita rasa kayak, kok gini sih Tuhan. Embrace waktu season dimana, loh kok teman saya yang baru masuk malah dapat promotion duluan. Loh kok saya doa siang malam tapi kok Tuhan nggak jawab seperti yang saya mau. Loh kok saya punya iman tapi kok Tuhan tidak membuka pintu di situ. Nah, banyak hal yang membuat kita tuh bertanya-tanya gitu kan. Sudah dikasih Tuhan, don't only skip to the good part. Embrace the bad parts. Itu bagian dari hidup kita. No matter how big or small your challenge is, see it as the opportunity to grow. Pasti selalu ada maksud Tuhan. Kalau kita diizinkan going through the bad part, itu pasti ada maksud Tuhan to grow. Don't complain. Do not complain. Learn to make room for improvement. Saudaraku, jangan mengira bahwa saya nggak pernah mengalami bad part. Sangat banyak, dan saya sering bertanya, kok orang itu dapat promotion duluan. Waktu teman saya yang sama-sama start at the same time, dia dapat promotion duluan, dan lebih banyak orang bilang kayak, loh kok dia dapat promotion duluan, padahal saya lebih bisa dibilang dapat feedback yang bagus dari member-member yang lain, cuma kok malah dia dulu yang dapat promotion. Nah, hal-hal seperti itu, how we deal with that? Nah, kadang kita sering complain gitu, tapi let's make that as a room for improvement. It will benefit your future. Kalau kita going through failures, kalau kita going through the bad times in life, let's use that for a room, as a room for our improvement. It will benefit. Saya belajar every position that I have been, itu selalu ada dots yang menghubungkan satu dengan yang lain, connecting each other. Each job position I've ever had is the preparation for the next one. Dan every time I made a mistake, I learn not to fall into the same mistake again. Saya belajar waktu saya pertama kali dapat kerjaan sebagai office assistant. Di situ juga Tuhan bilang, you will learn something from here for your future ministry. Nah, saya merasa, okay, maybe bakalan lama gitu, mungkin 1 tahun, 2 tahun. Tapi saudaraku, dalam 3 bulan, cuma 3 bulan, dan waktu itu saya harus di-terminate. Kenapa? Karena mereka tidak, masa COVID, mereka tidak bisa keep me there. Jadi waktu itu saya bertanya, loh Tuhan, bukannya Tuhan bilang pertama kali saya dapat position, I will let you being in this place, dan aku akan apa yang kamu pelajari di sini akan kamu pakai in your future ministry. Tapi kok kenyataannya cuma segini doang, cuma 3 bulan doang. Dan how are you dealing with this? How are you embracing this kind of moment? Nah, saudaraku, ternyata memang betul waktu saya kerja di sekarang dengan posisi saya di Alpha Crucis University, saya merasa apa yang saya sudah pelajari di masa saya ke 3 bulan ini, ternyata cepet juga ya 3 bulan. Sangat-sangat useful di tempat kerja sekarang. Cherish whatever moments when I've done better and been able to overcome my fear. Pasti ada ketakutan waktu kita going through our season. Selalu ada ketakutan, kebimbangan, dan harus selalu celebrate kalau kita bisa, overcome that fear. Most importantly, kita harus recognize pekerjaan Roh Kudus yang
memimpin kita. I feel dengan pekerjaan saya, kalau nggak ada Tuhan, saya selalu berdoa, Tuhan, I pray for protection. Supaya kalau ada kesalahan, Tuhan cover me, help me. Sebelum melakukan kesalahan, Tuhan remind me. Jadi di masa-masa itu saya merasa bahwa, oh, luar biasa pekerjaan tangan Tuhan. Saya merasa tuh sampai hari ini dalam pekerjaan saya, itu even the smallest thing, saya merasa itu ada kayak guidance dari Tuhan, penyertaan Tuhan. So I wanna quote dari, jadi bekerja di Alpha Crucis itu kita selalu ada chapel. It's something that I love about di tempat kerja saya yang baru ini. Kenapa? Karena kita tidak hanya bekerja, tapi di situ spiritually kita tuh sebetulnya being boosted up juga gitu. Nah, waktu chapel di situ one of our staff, dia bekerja sebagai growth consultant di Alpha Crucis University College. Dia namanya adalah James McPherson. Dia bilang begini, promotion comes when operation meets the preparation. Artinya sudah di-prepare dalam waktu yang lama, dan kemudian tibalah waktunya ada satu posisi yang itu pas banget buat kita. That is the promotion. When the long preparation, sometimes preparation itu take longer. Joseph going through 13 years sampai dia akhirnya dapat promotion. That happens when the operation meets the preparation. That is promotion. Nah, in conclusion, saya mau mengambil ayat James 2:17. Di situ dikatakan, so also faith by itself, it does not have works, is dead. Saudara kan dikasih Tuhan, kita merasa kita punya iman, dan kita di situ kan banyak sekali kita tuh misinterpret. Oh, artinya kalau kita punya iman tanpa perbuatan itu mati. Nah, artinya saya juga harus berbuat banyak. Nah, kadang kita salah di bagian ini. Kita melakukan sesuatu tapi itu berdasarkan direction-nya Tuhan. Entah banyak, entah sedikit, tapi itu based on His direction. Nggak kita yang decide, Tuhan yang decide. Jadi saudara kan kasih Tuhan, kalau kita punya iman, Tuhan bilang, oke, kamu kerjakan sebanyak ini ya. Ya udah, sebanyak ini. Jangan sampai segini, less, or even more than that. Do it accordingly. Seperti apa yang Tuhan mau. Nah, saya kembali lagi flashback dalam hidup saya mungkin bukan jadi dokter, living my father's dream. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu masih memakai saya untuk menggenapi rancangannya dalam hidup saya. So, pertanyaan saya adalah, would you choose faith? Would you choose faith? Only God who can take you there, no matter how hard you tried. Cuma Tuhan yang bisa membawa kamu ke sana. There is always time when you bounce back. Selalu ada waktu di mana kita tuh berjuang, tapi kita jatuh lagi. But ketika kita surrender, kita nggak rely on our strength, tapi kita surrender ke Tuhan, things get little lighter and lighter. Karena apa? Karena kita tidak mempekerjakannya sendiri, kita tidak mengerjakannya sendiri. He is lifting our burden. Jesus said, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." Dalam Matius 11 ayat 28 sampai 29. Come to me. I want to pray for you right now. Saudaraku yang kasih Tuhan, if you're still comparing yourself, maybe you're not like David. Your story probably like Joseph. But can I tell you today, stop comparing yourself to others. Why don't you lift up your hands sebagai action, as an expression? You repent to God. Tuhan, ampuni aku Tuhan, kalau sampai hari ini aku masih suka membandingkan hidupku dengan orang lain, dan dari situ aku justru complain, justru hubungan aku dengan Tuhan tidak harmonis. I want to pray for you. I want to pray for you. Kita mau minta ampun di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, Tuhan, I'm sorry God, maafkan aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. If I have been underestimating your work within me, Lord, the Bible says, you made all the delicate
inner parts of my body and knit me together in my mother's womb. Thank you for making me so wonderfully complex. Lord, we want to give it all to you and allow Holy Spirit to continue your work in me, to transform me to be more like Jesus and to love Him and to serve Him with everything that you have given us. In Jesus' name, I pray. Amen. Saudara dikasih Tuhan, setelah saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya rindu supaya you have your own time to reflect upon this. Jangan sampai firman Tuhan itu cuma didengar dan kemudian berlalu. Take some time to reflect. How does it relate to your life? Saudara dikasih Tuhan, mungkin sekian firman Tuhan yang saya sampaikan, tapi saya rindu untuk berdoa bagi saudaraku supaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam hidupmu. Saya mau pimpin sekali lagi dalam doa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan-Mu yang luar biasa. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini, Tuhan, berbicara secara spesifik. Roh Kudus menginterpretasikan lebih dalam lagi sesuai dengan keperluan kami, Tuhan, kebutuhan spiritual foods yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan berkat juga bagi setiap sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan. Mereka boleh merasakan kasih setia Tuhan, wajah-Mu bersinar, menerangi hidup mereka, menyertai hidup mereka, berikan mereka new strategy, new anointing, new knowledge Tuhan untuk menghadapi setiap challenges yang mereka hadapi. Biarlah mereka bersandar kepada Tuhan. Berkat-berkat Abraham dilimpahkan atas kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan. God bless you. Tetap semangat dalam Tuhan.